Hai guys, jumpa lagi dengan saya Taufan di Global Channel. Video kali ini saya akan unboxing juga review sebuah keyboard gaming dari Lexus dengan tipe RX K9e. Jadi ini versi low entry-nya Lexus ya guys. Harganya kisaran Rp200.000 termasuk yang kemarin tipe Battlefire yang kebanyakan dijual dengan harga di bawah Rp200.000 saja. Dan untuk harga tepatnya yang ini saya beli itu Rp179.000 saja. Buat teman-teman nanti yang berminat tuh saya tuliskan link pembelinya di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik aja dan di situ kalian tinggal pesan aja lewat Shopee. Nah, teman-teman, ini adalah keyboard gaming sekaligus bisa dipakai sebagai keyboard office atau keyboard kantoran yang mana lampunya bisa dimatikan dan juga masih full size ya. Jadi dengan keyboard masih full size. Kebanyakan keyboard gaming itu yang numeriknya sebelah kanan itu kan nggak ada ya, tapi kalau yang ini tuh masih tetap ada guys. Nah, langsung aja kita unboxing bagaimana penampakan dari keyboard ini guys ya. Nah, ini dia kardus dari Lexus RX K9e. Teman-teman bisa melihat spesifikasi singkatnya dari kardusnya ini ya teman-teman. Nah, ini ada tulisan made for everyone dan logo Lexus seperti ini. Kenapa saya memilih Lexus? Karena Lexus ini udah sering ya bikin keyboard dan juga mouse, juga alat-alat komputer yang notabene-nya itu bagus-bagus semua. Dan harga dari keyboard yang dijual Lexus itu bervariasi ya, ada yang mahal, ada yang murah, tapi berkualitas. Di belakang sini juga sudah ada keterangan dari spesifikasi keyboardnya di sini guys, yang mana di sini menggunakan standar dan klasik gaming keyboard. Kemudian anti ghosting 19K anti ghosting, kemudian konektornya Type USB, keycapnya double injection US layout dengan LED mode rainbow backlight plus skylight, yang mana untuk tulisannya itu juga ada lampunya guys ya, jadi keluar lampu. Ada sih yang saya review kemarin yang harga murah ya, keyboard gaming harga murah, itu lampunya tidak menyala ya, itu harga kisaran di bawah Rp100.000. Cukup murah, tapi tentu saja ada harga dan juga ada rupa ya teman-teman. Dan harga yang Rp200.000 ini termasuk yang cukup sedang-sedang saja menurut saya. Nah, ini materialnya ABS plastik dengan kabel lainnya 1,8 meter, new weight-nya net weight-nya 650 gram kurang lebih sampai 10 gram ya. Kemudian dimensinya 445 mm kali 135 kali 35 mm. Ini compatible with Windows OS atau Mac OS. Dan nggak perlu pasang install driver lagi, ini langsung plug and play ya guys. Spesifikasinya ada bahasa Indonesianya di sini. Kemudian ini untuk mengklaim kartu garansinya juga bisa untuk kita daftarkan, dan ini bergaransi selama 1 tahun. Ada empat tipe sih. Ada 4 tipe, yang mana ini yang ininya ini hitam, yang tengahnya ini hitam, kemudian ininya putih ya, samping-sampingnya putih. Dan ada kebalikannya seperti ini hitam, kemudian ininya putih, kemudian ini putih, dan pinggirnya ini hitam ya. Ada juga yang ininya pink ya, ini pink, kemudian sebelah ini putih, pink, putih, dan juga yang ininya putih, kemudian pink dan putih ya. Ada 4 varian macam warna. Biasanya yang pink tuh yang dikhususkan buat gamer cewek-cewek ya guys. Yap, dan ini ada keterangan 3 modes rainbow. Langsung aja kita unboxing ya, kayak gimana sih? Kita juga penasaran ya. Nah, di sini tuh ada kartu garansinya di atasnya, dan ini ada buku petunjuk pemakainya. Teman-teman jangan sampai hilang ya, karena di sini juga perlu kita gunakan untuk settingan dari keyboard ini ya. Nah, seperti itu. Yang mana ini ada tombol FN plus F1, musik player, FN F2, ini ada volume, jadi ini jangan sampai hilang teman-teman ya. Dan juga pengaturan keyboardnya ada di sini. Nah, kita singkirkan dulu kardusnya. Langsung aja ini kita buka ya keyboardnya guys. Nah, ini adalah keyboard gaming Lexus. Nah, jadi kayak gini ya penampakannya, dan ini adalah keyboard gaming Lexus RX K9e. Untuk kabelnya sendiri, kabelnya biasa aja sih, nggak ada pelindungnya, juga bentuknya juga seperti ini USB-nya ya, teman-teman bisa lihat, nah kayak gini ya. Nah, bentuknya kayak gini, ini USB-nya. Nah, ini kemudian keyboardnya kayak gini. Nah,
Jadi mode hurufnya ini ya memang agak unik ya, agak berbeda dari huruf-huruf yang biasa dipakai di keyboard ya. Tapi ini masih tetap full size karena walaupun ini keyboard gaming, tapi ini menurut saya semi gaming, semi office ya. Paling masih ada di sini dan lampunya bisa dimatikan juga. Jadi bisa menjadi keyboard kantoran juga ya teman-teman. Dan kalau lagi bosen, kemudian kita tinggal kita merubah settingan di lampunya ini nantinya. Nah, ini yang warna hitam, tepinya putih ya. Ada yang tepinya hitam, ini yang putih ada. Terus di bagian belakangnya kita lihat. Nah, di bagian belakang ini ada tulisan juga Rexus Battlefire RX K9E. Karena ini walaupun tipe Battlefire itu juga ada yang tipe RX KD ya, ada tulisannya KD, kemudian macam-macam sih teman-teman ya. Dan untuk yang ini tuh harganya Rp179.000 saja. Nanti saya tuliskan link pembeliannya di deskripsi via Shopee ya teman-teman. Nah, untuk dudukannya sih kayak gini. Cuman ada rasa kayak ada cekliknya ya. Jadi ini, nah ada bunyi ceklik dan juga agak enak banget ya kalau ditekan kayak gini. Nah, seperti ini ya. Cuman memang kelihatannya ringkih sih. Ininya nggak terlalu tebel banget. Cuman ada kayak ada pegasnya gini ya. Nah, seperti itu teman-teman, ada kayak agak ada pegasnya guys. Ya, cukup enak juga. Nah, langsung aja ya kita koneksikan ke komputer kita untuk melihat bagaimana reaksi dari lampu atau mode gaming dari keyboard ini guys. Nah, jadi kayak gini guys, ini nih langsung kita colokin aja, nggak perlu kita install driver lagi. Dan untuk warnanya saya suka di sini ya, karena warnanya nggak terlalu ngejreng yang kemarin saya review ya. Ada di sini tuh yang saya review harganya cuma Rp80.000 saja, sudah dapat mouse sama keyboardnya ya. Cuman beda kalau di sini tuh warnanya enak banget ya, lembut banget dan kerasa kayak keyboard harga mahal yang harganya di atas Rp400.000 ya. Walaupun cuma Rp170.000, ini kelihatan elegan banget ya. Terus untuk sensasi ketukannya ini enak banget ya, jadi empuk banget. Jadi ini masih membrane ya, jadi belum mechanical keyboardnya. Oke teman-teman, kita akan langsung ke setup dari lampu keyboard gaming ini guys. Nah, untuk setup lampunya ini kita tinggal tekan Fn untuk merubah warna lampu ya. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, dia akan berganti jadi ini statis ya. Jadi kalau yang kayak gini itu dia mode breath atau ibaratnya mode nafas seperti ini ya. Jadi seperti orang bernafas, dia mati, hidup lagi. Jadi nggak ada banyak variasi lampu yang di tipe ini guys ya. Maklumlah harganya cuma Rp170.000 saja. Tapi worth it menurut saya karena nggak terlalu suka yang banyak-banyak macam variasi warna yang intinya nantinya nggak bakalan kepake sama kita. Nah, sebenarnya kalau kita jadikan mode diam lagi, kita pencet Fn dan lampu lagi, dia akan mode diam seperti ini. Nah, kalau kita ingin mengganti warnanya, ini kita bisa tekan lagi. Ini kan pertama warna seperti ini, warna hijau, kemudian kuning, ada warna pink ya di sini. Kemudian kita tekan lagi tombol lampu ini, dia akan mati. Kita pencet lagi, dia ada ganti lagi di warna hijau, ini merah, kemudian ini ada ungu-ungunya ya, dan di sini warnanya biru ya, seperti ini ya. Kemudian kita pencet lagi, dia akan berubah warna. Di sini merah, kemudian di sini ada kuning-kuningnya, dan ini hijau, dan ini tuh biru ya, seperti itu. Nah, ini bagusnya di sini, walaupun saya ini matikan lampu ya, jadi ruangan gelap. Ini karena ini mode K-Light, jadi lampunya ini bercahaya guys. Jadi nggak kelihatan ya. Jadi tetap nyala lampunya ini tetap, jadi hurufnya ini tetap kelihatan maksud saya ya. Jadi walaupun kondisi kalian gelap, nah ini hurufnya tetap kelihatan dengan jelas. Cuman yang saya nggak suka di sini tuh ada huruf bagian atas karena lampunya entah kenapa ini agak kurang terang ya. Jadi kalau mau agak gelap seperti ini ya itu kurang kelihatan. Dan tulisannya di sini untuk huruf-hurufnya itu ada yang nggak nempel banget ya, seperti ini. 6-nya ini kayak nggak nyambung.
Terus kemudian empatnya ini kayak pudar ya, entah saya dapatnya yang kayak gini atau di kalian juga dapatnya yang sama kayak gini ya, agak pudar kayak gini ya. Kalian tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Barangkali saya dapat yang cacat pabrik ya. Jadi nggak masalah sih menurut saya selagi ini masih bisa kebaca. Tapi menurut saya ini kayak agak pudar ya, kayak agak pudar atau memang nggak nempel memang seperti ini ya. Nah ini satunya juga nggak kelihatan begitu jelas, jadi lampunya nggak sampai ke sini. Tapi nggak masalah sih, kita bisa cerahkan lagi. Kita bisa cerahkan lagi dengan menekan Fn, kemudian pitch up untuk menambah kecerahan warnanya. Kalau kita tekan Fn dengan pitch down, itu dia redup sampai mati ya. Ada 3 seperti ini, kemudian dia akan mati. Kalau kita kencangkan lagi warnanya, kita tekan lagi yang Fn sama pick up ini ya, kemudian kita pencet lagi, dia akan agak cerah, dan kita pencet lagi ini maksimal. Nah seperti ini udah maksimal ya, 3 kali pencetan tuh maksimalnya guys. Dan menurut saya ini maksimal masih kurang merata ya, warna di sebelah sini nggak begitu kelihatan ya, sebelah sini. Itu saja sih kelemahan dari keyboard ini. Jadi memang ada sebagian yang kayak gini kan jelas banget ya hurufnya, di sebelah sini jelas. Tapi yang di sebelah sini tuh agak, nah seperti ini tuh ada agak pudar-pudarnya, atau memang sablonannya kayak kurang nempel ya, angka 6, kemudian angka 8-nya ini ya. Ini bisa lihat. Nah, nggak begitu kelihatan sih di kamera, nggak masalah sih, memang masih bisa dilihat ya menurut saya. Cuman nggak seperti ini, nggak seperti yang ada di bawah sini. Nah, itu aja penjelasan singkat mengenai keyboard ini. Selagi saya pakai untuk mode pengetik normal ya, ini nggak ada masalah, nggak ada delaynya sama sekali, dan suaranya juga enak ya, seperti ini. Memang bunyi dari space-nya ini yang berbeda dari yang lainnya guys ya, agak berbeda. Tapi masih empuk dan masih enak untuk ditekan ya, karena ini tipe membrane, jadi usahakan kalian harus sering-sering membersihkan, karena kalau sudah keras itu dia nggak enak banget ya kalau keyboard tipe membrane kayak gini. Jadi harus selalu dijaga kebersihannya, jangan sampai kemasukan debu dan nanti bakalan agak berbeda dari pertama waktu kita beli. Nah cukup sekian teman-teman ya review kita kali ini keyboard Rexus RX K9e. Semoga jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang lagi bingung nyari keyboard, dan juga nanti buat yang berminat langsung saya tuliskan link pembelinya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, share video saya jika bermanfaat, dan aktifkan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.